RUU ASN bukan revisi, penghapusan honorer molor 1 tahun lagi. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Kali ini kita akan membahas tentang RUU ASN yang sudah dilakukan pengesahannya. Namun apakah isinya sesuai dengan yang kita harapkan, khususnya sesuai dengan yang kita harapkan sahabat honorer semua? Simak penjelasan video ini, tapi jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar informasi terbaru seputar honorer bisa sahabat ikuti. Terdapat 7 klaster substansi materi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny pernah menyebutkan 7 klaster yang menjadi pokok materi revisi UU ASN, yaitu penghapusan KASN, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Selanjutnya pengangkatan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN dan ASN di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan bahwa RUU ASN yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Panja hampir dapat dipastikan merupakan penggantian undang-undang. Kita sudah hampir memastikan bahwa ini adalah penggantian undang-undang. Dia mengatakan hal ini tersebut karena perumusan RUU ASN tersebut sudah hampir mencakup separuh dari pasal-pasal yang ada pada UU ASN. Saat ini kita pun sudah mendapatkan gambaran sepintas bahwa ini sudah terjadi perubahan lebih dari 50%, kata Syamsur Rizal. Dia menjelaskan berdasarkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan maka lebih tepat disebut dengan penggantian. Kalau kita mengubah pasal yang ada itu 50%, tinggal namanya saja, bukan perubahan tapi penggantian. Dia menjelaskan bahwa perubahan dalam proses perumusan RUU ASN tersebut banyak mencakup hal-hal substansial, berangkat dari menyikapi dinamika perkembangan zaman. Makanya dengan keberadaan undang ini, selain melakukan perubahan atau hal yang substantif, termasuk juga masalah digitalisasi, tuturnya. Syamsur Rizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam RUU ASN memungkinkan untuk dapat dilakukan paling lambat Desember 2024. Dalam salah satu pasalnya, kalau ini memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar beri tenggat waktu sampai Desember 2024. Syamsur Rizal menjelaskan hal itu dilakukan dengan cara menyematkan tambahan penjelasan pada salah satu pasal RUU ASN. Makanya di pasal itu tadi kita sepakati akan ada tambahan penjelasan, ucapnya. Dikatakan hal tersebut menjadi salah satu upaya jangka pendek untuk menghindari agar tidak terjadi penghentian atau PHK massal pegawai honorer. Berdasarkan data sementara berjumlah 2,3 juta orang dalam peralihannya menjadi P3K. Untuk terus menyelamatkan mereka yang 2,1 juta orang. Jadi itu jangka pendek kami selesaikan masalahnya. Jadi ada proses pindah tenaga honorer dengan P3K. Nanti nggak akan ada lagi pegawai honorer, nanti mereka dibuatkan SK PJS pejabat sementara agar mereka punya tanggung jawab mutlak. Pegawai honorer sudah tidak lagi, yang ada tuh P3K, tuturnya. Dipaparkan bahwa berdasarkan peraturan perundangan nomor 29 tahun 2018 tentang manajemen P3K disebutkan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November. Mereka sudah harus selesai tanggal 28 November tahun 2023 ini. Kalau itu terjadi 2,3 juta orang, kami biarkan itu, kan tak etis kan? Itu tanggung jawab kami sebagai anggota Komisi 2 adalah pertanggungjawaban moral kami, ucapnya. Dia pun berharap RUU ASN dapat rampung pada masa persidangan DPR kali. Itu yang kita coba selamatkan secara berangsur, bahwa sampai Desember 2024 itu kelar semua, terangkat semua menjadi P3K minimal. Kalau mereka yang bisa diselamatkan menjadi PNS, lebih bagus lagi, nanti akan diatur, kata Syamsur Rizal soal perkembangan pembahasan RUU ASN yang sudah dinantikan jutaan honorer disahkan undang-undang. Salam sahabat belajar, salam sukses.